Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan suara Bapak pada video pembelajaran matematika umum kelas 12. Masih pada materi statistika. Yang akan kita bahas melanjutkan apa yang sudah Bapak bahas pada video sebelumnya, yaitu mengenai ukuran letak data. Ya, kemarin kita sudah membahas median dan kuartil. Hari ini kita akan membahas desil dan persentil. Desil itu kalian ingat kan ada yang namanya desimal. Desimal itu per 10, kemudian persen itu per 100. Nah, dari katanya saja ya, kita sudah bisa menyimpulkan kalau median mah data tengah, kuartil mah parapatan gitu nya, ima per 10-an, anu ieu per 100-an gitu lah. Oke, kita lanjut. Langsung ke materi yang pertama yaitu desil. Nah, selain kuartil, data yang telah diurutkan juga dapat dicari nilai desilnya jika ukuran data lebih dari 10. Desil membagi kumpulan data menjadi 10 bagian yang sama. Desil pertama atau D1 membagi kumpulan data menjadi 1/10 data. 1/10 data letaknya kurang dari D1. Dan 9/10 data letaknya lebih dari D1. Nah, misalnya itu sekumpulan data atas sekiannya dibagi jantan 10 bagian, 10 kelompok, 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10. Tah, gitunya. Nah, maka ini adalah desil. Desil 1, ini desil 2. Desil 1 membagi datanya jadi 2 bagian. 1/10 kurang dari desil 1, ini desil 1. Dan 9/10-nya lebih dari atau terletak pada data yang lebih dari desil 1. Nah, nanti kita bahas lagi di contoh ya. Desil kedua membagi kumpulan data menjadi 2/10 data letaknya kurang dari D2. Dan 8/10 data letaknya lebih dari D2. Selanjutnya, desil ketiga atau D3 membagi kumpulan data menjadi 3/10 data letaknya kurang dari D3. Dan 7/10 data letaknya lebih dari D3. Kemudian desil ke-9 membagi kumpulan data menjadi 9/10 data letaknya kurang dari D9. Dan 1/10 data letaknya lebih dari D10. D9. Ya, nanti kita bahas di contoh ya. Atau kita bahas di sini dulu aja ya. Misalkan begini. Nah, kebetulan Bapak hanya menggunakan mouse jadi agak susah ya. Jadi misalkan ini sekelompok data ya, sekelompok data. Kita tanya si data itu dibagi 10 bagian. Nah, desil 1, nah desil 1 itu kan berarti ngabagi data nanti jadi 1 bagian sebelah kiri desil 1, 9 bagian data lebih dari desil 1. Siga kuartil gitu nya. Pami kuartil mah kan dibagi 4 data teh. Jadinya kuartil. Nah, misalkan itu data garis itu terdiri dari kumpulan data begitu ya. Ini kuartilnya contohnya teh. Ini kan data nanti dibagi jadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, ini pembatasnya ini kita namakan kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1 membagi data menjadi 1/4 bagian sebelah kirinya, 3/4 bagian sebelah kanannya. Begitu. Kalau kuartil 2 membagi data 2/4 sebelah kirinya, 2/4 sebelah kanannya. Kuartil 3 membagi data 3/4 sebelah kirinya dan 1/4 sebelah kanannya.
kurang lebih seperti itulah jadinya naon anu dimaksud dina penjelasan anu tadi nya. Oke, langsung saja kita masuk ke desil data tunggal. Desil data tunggal dapat dicari dengan rumus letak D1. Nah, kita akan mencari letaknya. Letak D1 itu mana? Letak D1 sama dengan data ke I. Oh, sekali deh. Letak DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 10. I dikalikan dengan N plus 1 kemudian dibagi 10. Atau letak DI sama dengan X. Jadi data ke-nya kita ganti dengan X gitu ya. Nah, dengan DI adalah desil ke I, XI data ke I, dan N adalah ukuran data. Nah, kalau kalian sudah paham median dan kuartil, memahami desil sama saja ya, tidak terlalu sulit. Bedanya kalau kuartil mah per 4, kita rumus nantinya upami median mah per 2, nah desil mah per 10, jadi teh persentil mah per 100. Ya, selanjutnya contoh. Tentukan D1. D1 teh desil 1 tentukan nilai D2, desil kedua, desil keempat dan desil ketujuh dari kelompok data berikut ini. Ini ada dua kelompok data. Jadi ini bukan data berkelompok, tapi ada kelompok data begitu. Nah, ini kelompok data yang pertama. Kemudian B. Itu soalnya. Oh iya, jangan lupa dicatat ya, dicatat. Dicatat materinya, ditulis contohnya, dikerjakan latihannya. Oke? Baik, kita bahas. Ini soal yang A. Nah, sama seperti mencari kuartil atau mencari median ya. Pertama-tama datanya harus diurutkan. Nah, data terurutnya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 7, 8, 10 ya. Nah, kita hitung ada berapa datanya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya ada 11. Berarti N-nya adalah 11. Oke. N-nya sama dengan 11. Yang akan kita cari adalah D1, D4, dan D7. Letak data D2 sama dengan X. X itu dibaca data ke ya. Data ke 2 dikali dengan 11 ditambah 1. Kemudian dibagi 10. Oke. 11 ditambah 1, 12. 12 kali 2, 24. 24 bagi 10, 2,4. Nah, berarti datanya itu diperkirakan ada pada data ke 2,4. Memang tidak ada data ke 2,4 kan, ada juga data ke 1, ke 2, dan ke 3 ya. Tidak ada data ke 2,4. Nah, untuk mencari berapa desilnya, maka kita harus menghitung dengan cara seperti ini. 1. Dari mana 1? 1 itu adalah data kedua yang ini. Begitu? 4 per 10. Dari mana 4 per 10? Dari sini. Data ke 2,4. Berarti data kedua ditambah 0,4. Sekali lagi, 2,4 itu 2 ditambah 0,4. Jadi 0,4 itu kita ubah jadi 4 per 10. Kalaupun kalian tetap menggunakan 0,4 juga boleh ya. 2 dikurang 1. Dari mana 2? Nah, 2 ini dari sini ta. Nah, data 2,4 itu terletak antara data kedua dengan data ketiga. Maka kita ambil data keduanya 1, data ketiganya 2. Begitu ya. Nah, 4 per 10 itu 0,4. 2 dikurang 1, 1.
0,4 dikali 1, 0,4. 1 ditambah 0,4 sama dengan 1,4. Jadi desil kedua pada data di atas adalah 1,4. Ya, silahkan dicatat. Oke, selanjutnya. Kita akan mencari desil keempat. Kita akan menentukan dulu terlebih dahulu di mana letak data desil 4. Rumusnya sama. X 4 dikalikan dengan 11 tambah 1, kemudian dibagi dengan 10. X 4,8. Dari mana 4,8? 11 tambah 1, 12-nya. 12 kali 4, 48. 48 dibagi 10, 4,8. Jadi letak data desil 4 itu ada pada data 4,8. Ingat 4,8 itu terletak antara 4 dan 5. Gitunya. Nah, di sini kan tidak ada data ke 4,8. Aya oke data ke 4. Kita data ke 4. Sarang data ke 5. Nah, maka kita hitung. D4 sama dengan 2. Dari mana 2? Ini 2. Data ke 4 ya. Ditambah 8/10. Dari mana 8/10? 0,8. Nah, ipan 4,8. 4,8 teh 4 tambah 0,8. 0,8 teh 8/10. Bade diubah heula karena pecahan mangga bade langsung 0,8 oke teu naon nya. Dikalikan dengan 3 dikurang 2. Dari mana 3? Data ke 5. 2-nya dari data ke 4. 3 dikurang 2 1 ya. 1 dikali 8/10. 8/10. 8/10 teh 0,8. 2 ditambah 0,8 adalah 2,8. Nah, jadi desil keempat adalah 2,8. Silahkan dicatat. Pause. Oke, selanjutnya kita akan mencari data ke-7. Data ke-7 apa? Desil ke-7. Nah, letak desil ke-7 terletak pada X. 7 dikalikan dengan 11 ditambah 1, kemudian dibagi dengan 10. 11 tambah 1, 12. 12 kali 7, 84. 84 dibagi 10, 8,4. Sekali deui 11 tambah 1 heula nya 12. Kemudian 12 kali 7, 84. 84 bagi 10, 8,4. Artinya desil ke-7 itu terletak pada data ke-8,4. Artinya terletak antara data ke-8 dengan data ke-9. Mana data ke-8? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 7 data ke-9 ya. Oke. Nah, maka D7 adalah 6. 6 itu dari mana? Dari sini data ke-8-nya ya. Ditambah 4/10. Dari mana 4/10? Dari ini 8,4. 8,4 teh 8 tambah 0,4. 7 dari mana? Data ke-9. Dikurang 6. 6 ini dari mana? Data ke-8. 7 dikurang 6, 1. 4/10 teh 0,4. 1 dikali 0,4, 0,4. 6 ditambah 0,4 adalah 6,4. Nah, kita simpulkan. Jadi, desil keduanya adalah 1,4. Desil keempatnya adalah 2,8. Dan desil ketujuhnya adalah 6,4. Itu ya. Di pause kemudian dicatat. Ya. Pembahasan soal kedua. Ini harusnya B ya, bukan A. Ini harusnya B. Baik anak-anak. Sekali lagi ini harusnya B ya. Pertama-tama urutkan dulu datanya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita cari letak data
desil kedua. Kita hitung datanya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti N-nya 14. Sehingga di sini kita tulis 14. 2 dikalikan dengan 14 ditambah 1 per 10. 14 tambah 1, 15. 15 kali 2, 30. 30 bagi 10 adalah 3. X3. Nah, X3 berarti data ke-3. Data ketiga teh 1, 2, 3. Awas, ngambilnya bukan dari yang atas, tapi dari ini ya. Tak bukan dari sini, bukan si 18 data ketiga teh, tapi nu ieu terus diurutkeun ya. Nah, jadi desil kedua adalah 11. Ya, boleh dicatat. Oke, selanjutnya kita akan mencari letak data desil keempat. X4 dikalikan dengan 14 tambah 1, kemudian dibagi 10. 14 tambah 1, 15. 15 kali 4, 60. 60 bagi 10 adalah 6. X6 berarti data ke-6. Kita cari mana data ke-6. Oke lah, Bapak teh milarian kursor ke mananya? Oh iya gini. 1, 2, 3, 4, 5, genep. Nah, inilah desil ke-4, yaitu 14. Ya, boleh dicatat. Ya, selanjutnya kita akan mencari di mana letak desil ke-7. Letak desil ke-7 adalah X7 dikali 14 plus 1, kemudian dibagi 10. 14 tambah 1, 15. 15 kali 7, 105. 105 bagi 10, 10,5. Nah, kita cari data ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data ke-10. Nah, ari 10,5 teh terletak di antara 10 dan 11. Nah, karena angkanya sama, pasti jawaban oge 18 gitu tuh kan. 18 ditambah 5 per 10. Dari mana 5 per 10? Dari sini kan ya 0,5. Dikali dengan 18 kurang 18. 18 yang pertama ini dari sini kah? Data ke-11. 18 yang ini kita ambil dari data yang ke-10. 18 kurang 18, 0. 0 kali 5 per 10, 0. 0 ditambah 18 adalah 18. Oke, jadi D2 sama dengan 11, D4 sama dengan 14, dan D7 sama dengan 18. Oke, semoga kalian paham ya. Selanjutnya, desil data berkelompok. Apabila data yang akan dicari kesana segitu macananya. Apabila data yang akan dicari desilnya adalah data berkelompok, maka kita gunakan rumus. Nah, mirip sekali dengan kuartil. Ya. Bedanya di sini saja. Di dia tabentana teh sarang di dia. Ya, perbedaan dengan rumus kuartil itu hanya di dua tempat saja, di huruf D, bami kuartil mah kukinya. Kemudian dari sini tah. Kalau kuartil itu 4, kalau desil 10. Desil ke I itu sama dengan LI ditambah C dikalikan dengan I per 10 N min F1 yang dibagikan dengan FI. Keterangannya sama ya. DI adalah desil ke I. LI tepi bawah kelas desil ke I. C adalah panjang kelas. N adalah ukuran data. F besar ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. Kemudian F kecil adalah frekuensi kelas desil ke I. Langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan desil ke-3, desil ke-5, dan desil ke-8 dari data pada tabel berikut ini. Ya, ini datanya. Silahkan ditulis ya.
Oke, ini datanya Bapak ambil dari soal yang kuartil ya, bedanya hanya di sini saja. Di dua kelas ini, frekuensi dari kelas 2 dan kelas ketiga. Baik, pembahasannya adalah, nah pertama-tama buat dulu frekuensi kumulatif. Nah, bila anu hilapnya, tilu, di mana itu 13? Tilu tambah 10, 13. Dari mana 16? 3 tambah 10 tambah 3, 16. Dari mana 26? 3 tambah 10 tambah 3 tambah 10, 26. Dari mana 37? 3 tambah 10 tambah 3 tambah 10 tambah 11. Dari mana 40? 3 tambah 10 tambah 3 tambah 10 tambah 11 tambah 3. Jadi banyak datanya adalah 40. Pertama-tama kita cari tahu dulu di mana letak desilnya. Yang akan kita cari pertama-tama adalah desil ketiga. Desil ketiga terletak pada data ke D3 sama dengan X3 dikali dengan 40 ditambah 1 kemudian dibagi 10. Ya, itu rumusnya. Sama kan dengan yang tadi ya. Bedanya di sini N-nya adalah 40. N-nya adalah 40. 40 ditambah 1, 41 kali 3, 123. 123 dibagi 10, 12,3. Nah, artinya desil ketiga terletak pada data ke 12,3. Yaitu terletak antara data ke-12 dan data ke-13. Data ke-12 dan data ke-13 pasti ayana di dieu. Artinya, bila anu hilap deui frekuensi dari interval 21 sampai 25 3 berarti interval ini ya bilangan-bilangan teh terletak pada data ke-1, ke-2 dan ke-3. Upami anu 2 genep sampai 30 berarti 10 data selanjutnya. Berarti kita mulai ngitungnya dari 4. Data ke-4, data ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Nah, sehingga kita peroleh data desil ke-1, ke-3 itu terletak pada kelas kedua. Kelas mana kelas kedua teh? Kelas anu ieu. Kalau aku Bapak dihapus selanya. Oke. L atau tepi bawah kelas desil adalah 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. Kemudian N-nya adalah 40. F kecilnya adalah 10. Ini F kecil. F besarnya adalah 3. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Panjang kelasnya 5. Dari mana? 26, 27, 28, 29, 30. Kan ada 5 tuhnya. Oke, D3 sama dengan L ditambah C. Kita kedah nama L3 tah. Tapi tenan naon lah. L ditambah C dikali dengan 3/10 kali in min F per F. Kita masukkan substitusi L-nya 25,5 dari sini. C-nya kita ganti dengan 5. N-nya kita ganti dengan 40. F besarnya kita ganti dengan 3. F kecilnya kita ganti dengan 10. Baik, kita lanjutkan. Jadi sampai sini ya. Oke, 25,5 ditambah 5. Nah, ini 40 dibagi 10. 4. 4 dikali 3, 12. Ya. D3 sama dengan 25,5 ditambah 45/10. Dari mana 45? 12 kurang 3, 9. 9 kali 5, 45. 45 dibagi 10, 4,5. Sekali deh, 12 kurang tilu, 8. 8 kali 5, 45. 45 dibagi 10, 4,5. 25,5 ditambah 4,5 adalah 30. Jadi desil ketiga terletak pada bukan begitu. Jadi desil ketiga naon itunya. Ini tidak perlu ada kata bawah.
Jadi desil ketiga dari data tersebut adalah 30. Oke. Oke lah, bila anu berada di seratnya tadinya. Nah, oke, silahkan ditulis dulu ya. Di pause. Baik, selanjutnya kita akan mencari desil kelima. Pertama-tama cari tahu dulu di mana letak desil kelima. Desil kelima terletak pada data ke D5 sama dengan X5 dikalikan dengan 40 tambah 1 kemudian dibagi 10. 40 tambah 1, 41. 41 kali 5, 205. 205 dibagi 10 sama dengan 20,5. Nah, artinya desil kelima itu terletak pada data ke 20,5 atau antara X20 dan X21. Kadang terletaknya. Artinya terdapat pada kelas keempat. Pada kelas keempat. Kan kelas keempatnya dimulai dari data ke-17 kan. Data ke-17 sampai data ke-26. Artinya pasti desil kelima itu terletak pada data yang terdapat pada interval ke atau interval kelas interval keempat ya. Sehingga tepi bawahnya adalah 36 dikurang 0,5, 35,5. N-nya adalah 40. F kecilnya adalah 10. F besarnya 16. Dan C-nya adalah 5. Dari mana? 36, 37, 38, 39, 40. Masukkan ke dalam rumus. Nah, karena yang dicari desil 5, jadi I-nya kita ganti dengan 5. Substitusi, L-nya kita masukkan. L-nya kita masukkan 35,5. C-nya kita ganti dengan 5. N-nya kita ganti dengan 40. Kemudian F besarnya kita ganti dengan 16. F kecilnya kita ganti dengan 10. Oke. Nah, ini 20 dari mana? Nah, 20 itu kita ambil dari 40 dibagi 10. 4 ya. 4 dikali 5, 20. Nah, 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Gitunya. Jadi 10-nya digentos ku 2. 20 dikurang 16 adalah 4. Ya, 20 dikurang 16 adalah 4. 4 dibagi 2, 2. 35 ditambah 2, 35,5 ditambah 2 adalah 37,5. Jadi desil kelima dari data tersebut adalah 37,5. Selanjutnya adalah desil ke-8. Terletak pada data ke D8 sama dengan X8 dikali dengan 40 ditambah 1 per 10. 40 tambah 1, 41. 41 kali 8, 328. Dibagi 10, 32,8. Desil ke-8 terletak pada data ke-38,8 atau antara X32 dan X33. Artinya terdapat pada kelas kelas kelima. Yang ini. Ya, kelas kelima itu dimulai dari data ke-27 sampai data ke-37. Berarti datanya terletak pada kelas ke-5. Maka tepi bawahnya adalah 41 dikurang 0,5. 40,5. N-nya adalah 40. F-nya adalah 11, F kecilnya. F besarnya 26. C-nya adalah 5. Masukkan ke dalam rumus, I-nya kita ganti dengan 8. 40,5, L-nya kita ganti dengan 40,5. C-nya kita ganti dengan 5. N-nya kita ganti dengan 40. F besarnya kita ganti dengan 26. F kecilnya kita ganti dengan 11. Lanjut. Cari teh sampai dia nya. 40 bagi 10. Opat kali 8, 32. 32 kurang 26. 26 angernya. 32 dikurang 26. 6. 6 kali 5, 30.
Sakali deui 32 dikurang 26 teh 6, 6 kali 5 30. 30/11. D8 sama dengan 40,5, tidak berubahnya 40,5 tetap tuh sama. 30 dibagi 11 adalah 2,72727272. Ambil dua angka di belakang koma, 2,73. 40,5 ditambah 2,73 adalah 43,23. Jadi desil ke-8 dari data tersebut adalah 43,23. Ya, silakan ditulis. Di pause jangan lupa ya. Baik, kita lanjutkan. Persentil. Persentil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Ini R-nya double ya. Persentil terdiri dari persentil pertama sampai dengan persentil ke-99. Persentil pertama atau P1 membagi kumpulan data menjadi 1/100 data letaknya kurang dari P1 dan 99/100 data letaknya lebih dari P1. Sama lah ya, seperti desil tadi ya. Persentil data tunggal. Persentil data tunggal dapat dicari dengan rumus. Sama dengan rumus desil, bedanya nanti hanya di pernya saja ya. Bedanya hanya di sana saja. Nah, gitu. Sama dengan desil tadinya. Persentil data berkelompok. Apabila data yang akan dicari persentilnya adalah data berkelompok, maka nah, tuh tinggal rumusna sami sareng tadi. Bentana tadi dia unggul tah di dua tempat ieu. Tadi mah DI, ayeuna mah PI. Tadi mah per 10, ayeuna mah per 100 karena persen, persentil ya. Penjelasannya sama. Dicatat ya. Oke. Selanjutnya, langsung saja latihan karena proses pengerjaannya sama dengan contoh desil ya. Jadi Bapak langsung kasih latihannya saja. Perhatikan sajian data berikut. Ini datanya sama datanya dengan soal anu tadinya. Latihan soal anu pertama tadi. Anu kedua, latihan soal desil data berkelompok. Hanya yang harus kalian cari adalah 1 persentil ke-1, 2 persentil ke-4, C persentil ke-25, D persentil ke-50, E persentil ke-75. Pak boleh pakai kalkulator? Monggo. Latihan soal nomor 2. Perhatikan sajian data berikut ini. Ini sajian datanya. Yang harus kalian cari adalah pertama median, kedua kuartil bawah, ketiga kuartil atas, keempat desil ke-6, dan terakhir persentil ke-80. Oke, selesai. Ya anak-anak, sekian dulu video dari Bapak. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di kelas ya. Ya, jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain ya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.